Apa cita-citanya Rahmat? Ketika kita sudah menikah, hidup kita ini 80% masalah emosi. Kecerdasan, pintar matematika, pintar fisika, pintar kimia itu hanya 10-20%. Proses emosimu supaya nanti kamu menjadi ibu yang sabar. Bagaimana caranya? Belilah buku khusus. Buku itu berisi catatan sampah emosinya. Semua yang ada di jiwamu itu jangan simpan bersama badanmu. Nanti badanmu kelelahan dan kamu mudah meledak, mudah marah, mudah emosi. Tapi cari buku, alirkan. Apapun emosi tidak enak yang kamu lalui dalam 24 jam, catat, tulis, alirkan. Catat, tulis, alirkan. Tanpa sadar, kamu akan jadi penulis hebat. Anak perempuan yang dekat dengan bapaknya tidak mudah jatuh cinta. Maksudnya tidak mudah jatuh cinta, biar datang itu laki-laki merayu, kirim surat cinta, kirim bunga cepat dan sebagainya. Ada ayah di dalam hatinya yang sangat mencintaiku. Saya tidak butuh cinta yang lain. Jadi bisa jaga diri ya. Kalau kita yang dirayu sedikit langsung, oh gimana sih? Gitu ya, mendingan rahasianya. Kenapa Karena kamu tidak dekat dengan bapak Bapaknya tidak sayang, bapaknya tidak cinta, dan bapaknya tidak bisa menjadi contoh yang baik dalam rumah tangga. Dan untuk yang laki-laki, sayangi ini perempuan. Sayanginya itu bukan kamu ajak dia jadi pacar, tapi jaga, lindungi, pelihara. Kalau ada kejahatan yang mengintai, kalian cepat beritahu dan hati-hati. Kamu anak perempuan, rawat diri dengan baik. Siapa sebenarnya yang paling kuat di dunia ini, laki-laki atau perempuan? Maka bukan sebuah alat untuk mengetes apakah rasa sakit seorang perempuan ketika melahirkan anaknya ke dunia dengan pembukaan lengkap. Rasa sakit pembukaan seperti ini diberikan kepada tubuh seorang laki-laki dalam penelitiannya. Laki-laki tidak sanggup. Tetapi karena kekuatan cinta tadi Allah kasih kita rahim, hidup, kita sudah tahu ini, kita hidup, kita mati, ada dua jalan ini yang membuat kita ketika melahirkan anak ada dua resiko itu. Tapi tetap juga kita lahirkan itu anak kita perempuan ini diberikan Allah kekuatan fitrah. Apa kekuatan fitrah yang kita miliki? Yang pertama dalam penciptaan kita Allah berikan kita rahim. Laki-laki tidak punya itu. Kenapa Allah berikan rahim? Untuk persiapan tempat tinggal janin yang kokoh, yang kuat. Jadi kalau ada perempuan yang bilang kandunganku lemah, tidak boleh berucap begitu, karena Al-Quran sendiri mengatakan rahim adalah tempat yang paling kokoh. Ya, kalau dokter bilang kandungannya lemah, itu kan dokter yang bilang, tapi kata Allah kandungan itu tempat yang paling kokoh. Jadi Allah rahim kuat, gitu ya. Nah, persoalan anak perempuan diawali dari ketika dia mulai menstruasi dan mensnya tidak lancar. Tidak usah angkat tangan siapa yang mensnya tidak lancar. Ibu hanya berikan edukasi agar banyak konsumsi kunyit, serai, lengkuas, dan jahe. Ya, jadi diiris-iris saja, diiris-iris. Misalnya seperti jari seperti ini, diiris-iris, jahe diiris, kunyit diiris, serai diiris, lalu siram air panas. Ya, biarkan 10 menit, lalu disaring, minum airnya. Lakukan itu 1 bulan 1 kali di masa ketika mau menstruasi. Ya, karena kalau mensmu bermasalah sampai ke pernikahanmu. Ya, karena kalau mens tidak teratur juga itu mempengaruhi juga keharmonisan dengan suami. Itu rahasianya nanti di ruang konsultasi. Jadi kalau hari ini ada yang mensnya tidak lancar, segera sebelum terlambat. Ya, kenapa zat-zat tadi ibu sebutkan? Karena itu adalah tanaman yang tumbuh dari dalam bumi, yang bentuknya tidak beraturan, dan seperti itulah yang dibutuhkan oleh kita kaum perempuan untuk mencegah sel kanker. Ya, jadi bersahabat dengan kunyit, jadi bersahabat dengan lengkuas, jahe dan serai. Maka kalau ibu bikin kalau bikin ikan kapinda atau ikan parende itu diminum airnya. Jangan goreng terus, karena kita punya rahim. Ya, rahimnya harus sehat. Haidnya harus lancar, 1 bulan 1 kali, jangan 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Berarti ada yang salah dan kamu harus perbaiki dari sekarang, ya, perbaiki dari sekarang.
rahim adalah tempat yang paling kokoh sebagai sumber tempat hidup bagi seorang anak sebelum dia lahir ke dunia. Maka rawatlah rahim kita. Saat ini ada fenomena di Kota Bau-Bau, anak-anak kita banyak yang terkena kanker serviks. Masih usia sekolah. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Nah, pola makan, gaya hidup, seks bebas, hati-hati ya. Ya, kemudian ada yang paling ini adalah masalah pembalut. Ya, itu tolong mohon maaf Ibu sampaikan ini karena anak-anak perempuan kadang kurang menjaga kebersihan, jarang ganti CD-nya, pembalutnya jarang diganti, ya. Tolong kalau kamu ingin jaga rahimmu, jadi perempuan yang subur besok-besok, punya anak dalam pernikahan, jaga dari sekarang. Oke, selanjutnya kita perempuan ini punya air mata. Laki-laki juga punya, laki-laki punya. Tapi air mata ini kekuatan juga untuk kita perempuan. Ya, kalau misalnya lagi bertengkar dengan pasangan, daripada mulut kita ini kakoja cerewet jawab-jawab yang membuat laki-laki dia begini kan. Nah, untuk anak-anak yang perempuan, ya, jaga dirimu baik-baik. Bahwa pemerkosaan itu terjadi mayoritas pacar perkosa pacar. Jadi pacar perkosa pacar itu datanya kurang lebih 50% ke atas. Kenapa? Makanya letak produksi jangan kamu mendekati zina. Pintu-pintunya itu ada ketika kita berpacaran. Jadi gini, jangan kalian khawatir, jangan resah, jangan gelisah kalau saat ini tidak ada laki-laki yang tembak, tidak ada laki-laki yang buang kata, tidak ada laki-laki yang datang ngapel. Jangan khawatir, karena sebaik menjaga dirimu, sebaik itu Allah kasihkan tindakan hidup. Laki-laki, karena dia pemimpin, berarti di sana ada tanggung jawab, di sana mereka memiliki fungsi untuk melindungi. Ya, melindungi, bukan menghancurkan masa depan. Rata-rata kan sekarang ini ibu ini pernah menjadi tim satgas pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi semua kasus kekerasan kepada perempuan dan anak mampir di meja konsultasi ibu. Sekarang lagi oleh Kementerian Agama jadi konselor keluarga, jadi penyuluh agama. Jadi semua juga konsultasi tentang masalah keluarga, tentang kondisi anak perempuan, kondisi para suami, semua juga mampir di meja konsultasi ibu. Jadi kalau ada persoalan jangan biarkan berlarut-larut. Jangan biarkan himpitan-himpitan itu membuat kalian kehilangan masa depan. Tapi datang ke kantor urusan agama Kecamatan Wolio. Di sana ibu siap menunggu, duduk di ruang konsultasi. Karena dunia ini merindukan pemimpin-pemimpin. Dan pemimpin itu adalah kaum laki-laki. Maka kita perbaiki dari sekarang. Cara berdiri, cara berjalan, cara bersikap, cara berbicara. Karena dunia ini merindukan pemimpin-pemimpin seperti yang ibu ceritakan tadi. Ada Umar bin Abdul Aziz, ada Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang sudah memberi pengaruh besar kepada dunia ini. Rata-rata itu bukan banyak orang loh. Pemberi pengaruh itu tidak banyak jumlahnya. Siapa namamu nak? Masya Allah, rahmat anugerah. Berarti orang tua berharap kamu akan menjadi anugerah bagi alam semesta. Menjadi rahmat bagi dunia ini. Ya, rahmat anugerah kelas berapa? Kelas 4. Oke, apa ceritanya Rahmat? Jangan gaya gitu, kamu laki-laki. Apa cita-citanya Rahmat? Rahmat, kalau di rumah suami sayang, ya misalnya ada perasaan seperti itu, kamu harus berdiri di depan cermin dan katakan, Rahmat, kamu adalah anugerah. Saya hebat, saya kuat, luar biasa. Rahmat, kamu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Sentuhkan ke jantungmu nak, mana jantungmu? Oke, kamu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Kamu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu kuat. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Ya,
ya, resiko stunting kita di bawah-bawah itu 26%. Kenapa bisa begitu? Salah satunya pada saat menikah, calon ibunya berat badannya tidak ideal gara-gara kurang makan, gara-gara terlalu diet. Ketika berat badan, nanti besok-besok sebelum menikah juga harus ukur berat badan, karena kalau terlalu kurus resiko nanti melahirkan anak stunting. Jadi yang laki-laki cari calon istri, timbang dulu berat badannya ya, supaya anak-anaknya besok tidak kena stunting. Ada yang mau anaknya kena stunting? Iya. Makan yang banyak, makan yang bergizi, jangan terlalu banyak makan mie instan ya. Saya tidak mau sebut merek, karena kalau saya sebut Indomie nanti saya ditangkap, bisa juga sebut Indomie. Makanya saya tidak mau sebut Indomie, Super Mie, Sasami dan lain sebagainya. Saya tidak mau sebut itu semua ya, karena kalau saya sebut Indomie nanti dianggap mereka. Saya sebut saja apa? Mie instan ya. Saya sebut ya. Jangan terlalu banyak makan, bolehlah sekali-sekali. Terutama yang perempuan ya. Pakai berat badannya, nanti diukur yang calon suami ini juga penting. Nanti terutama yang perempuan ukur lingkar lengannya supaya nanti besok-besok anaknya tidak stunting. Anak stunting itu bukan penyakit tapi gagal tumbuh. Tinggi badannya tidak sama dengan rata-rata orang di sekelilingnya, teman sebayanya, teman seusianya, tapi juga dia bodoh. Kalau dia besar, resiko kena diabetes, resiko berbagai macam penyakit itu bisa terjadi. Ya, makanya ASI eksklusif itu penting.